Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga ini kita akan lanjutkan pembahasan sekaligus langsung kita praktekkan untuk komputer akuntansi atau Mayop perusahaan jasa. Di pertemuan terakhir kita sudah sampai pembuatan akun, meskipun itu baru edit. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Bentar, apa share dulu. Ya, karena minggu lalu kita sudah membuat file data akuntansinya, sehingga untuk hari ini kita tinggal membuka. Jadi bukan lagi create, tapi kita buka. Caranya ini kita buka dari Mayobnya. Jadi jangan dicari filenya, tapi dibiasakan dibuka dari aplikasinya, dari softwarenya. Nah, ini dibuka. Kemudian ada yang masuk dulu sebentar, awal ya. Nah, ini ya. Kalau minggu lalu karena kita buat pertama kali, kita pilihnya create a new company file. Nah, untuk sekarang kalian pilih yang ini, open. Karena kan sebelumnya sudah kita buat. Kita klik. Kemudian kalian cari foldernya di mana. Kalau punya Wifi ini karena kemarin baru dipakai juga. Jadi muncul di sini. Jangan sampai salah pilih mana yang latihan, mana yang buat tugas ya, dipisah. Nah, kalau sudah dipilih, ini bisa di double klik ataupun diklik seperti ini, kemudian klik open, itu sama saja ya. Nah, kemudian akan diminta untuk user ID dan password, ini nggak usah dirubah. Jadi karena minggu lalu juga kita nggak kasih password, ketika ditanya ini nggak usah dirubah-rubah, langsung saja klik OK. Ya, jadi setiap kali nanti buka, dia pasti akan ditanya dulu ini. Kalau memang sebelumnya tidak kita pasang password, berarti nggak usah. Ya, maksudnya nggak usah dirubah. Ini langsung klik OK. Nah, kemudian kita perhatikan di sini, dia meminta aktivasi. Katanya activate your company file. You have 23 days before you must activate your company file. Artinya kita masih punya 23 hari. Nah, karena versi Mayobnya itu versi trial, uji coba atau versi gratisan lah istilahnya, kita tidak akan mengaktifasi. Jadi kita hanya mempergunakan fungsi ini 23 hari ini. Nah, makanya ini pilih yang ketiga. Kalau pilihan ke satu dan yang kedua ini untuk mengaktifasi, artinya kalian harus beli lisensi dari softwarenya itu. Karena kita nggak beli atau kita hanya menggunakan versi trial, jadi kita pilihnya ini yang ketiga. Ya, selalu yang ketiga. Artinya ini I want to activate my company file later. Jadi nanti deh istilahnya, saya mau mengaktifasinya nanti aja. Nah, ada keterangan trial version user should also choose this option. 23 days remaining. Jadi sisa 23 hari lagi. Lewat 23 hari gimana? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau lewat dari 23 hari lagi ini, dia akan menjadi bukan softwarenya, filenya akan menjadi read only. Artinya hanya bisa dibaca atau dibuka, tidak bisa diedit dalamnya. Ya, mau ngedit akun, ngedit jurnal itu sudah nggak bisa kalau lewat 23 hari. Yang dari pertama buatnya itu kan 30 hari. Nah, kenapa ini 23 kan sudah berkurang seminggu kemarin, ya. Nah, hati-hati jangan sampai pilih yang keempat. Kalau kalian pilih yang keempat, meskipun ada 23 hari, kalau kalian pilih yang keempat, ya langsung jadi read only. Ya, artinya jadi nggak bisa diedit lagi nanti. Jadi ini pilih yang ketiga, kemudian klik continue. Nah, ada peringatan lagi, katanya Anda tinggal punya waktu 23 hari. Ini oke saja. Kemudian bagian ini dia minta verifikasi data, ini nggak usah sih sebetulnya karena yakin, apalagi kalau awal-awal kan nggak akan ada data yang error. Jadi kita klik no saja. Do you wish to run data verification at this time? No. Nah, ini kembali ke tampilan comment center dan ini adalah menu. Bisa ya? Ada masalah untuk membuka file yang minggu lalu? Sudah dibuka semua? Sudah, Pak. Sudah ya, bisa ya. Kita lanjutkan.
Minggu lalu kita sudah membuat daftar akun yang baru di aset, itu pun baru edit, ya kan? Kita buka langsung dari sini, account list, kemudian di aset. Nah, ini adalah hasil editan, baru hasil editan. Ya, kita lihat di soal. Nah, ini kan daftar akun yang kita butuhkan, ya. Jadi dibedakan antara yang dibutuhkan dengan yang disiapkan oleh Mayob, itu harus disesuaikan dengan yang kita butuhkan tentunya. Nah, ini sudah ada cash in bank, sudah ada account receivable. Berikutnya kita akan menambah akun-akun yang lain. Hanya sebelum akun yang lain ini, kita tambahkan dulu satu ini. Nah, Pak, ini kan nggak ada nomornya, nanti kita kasih saja. Ini untuk header, dalam arti header itu, dia akan nantinya menampung akun-akun detailnya ini. Nah, bedanya begini. Nah, kalau akun header, dia kan cetak tebal seperti ini. Ini akun detail. Nanti ketika si akun detail ini ada uangnya, dia akan menjumlah otomatis di akun headernya. Gitu ya. Nah, di aset ini kan harta atau aktiva. Aktiva itu kan ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Kalau diperbanyak lagi ada aktiva tetap tidak berwujud, ada yang lainnya. Nah, di soal ini ternyata ada aktivanya aktiva lancar dan aktiva tetap. Sehingga kita butuh dua akun header lagi di bawah akun aset. Nah, ini kita buat untuk current asset. Langsung kita klik tombol new di bawah ini. Nih, kita geser sedikit. Kita mau buat akun header. Nah, ini di sini pilihannya. Kita mau buat header atau detailnya nih. Nah, kita pindahkan dulu ke header karena kita akan membuat akun header. Kemudian nomornya anggap saja ini nomornya 1000. Kenapa? Karena induknya dari akun-akun ini. Jadi 1100 sampai 1700 induknya di akun 1000. Jadi 1 strip 1000. Enter ya. Jadi setelah mengetik nomor akun, supaya nama akunnya aktif, ini di enter. Setelah diketik nomor akun, enter, maka dia muncul nama akun, kita isikan current asset. Kemudian klik OK. Bapak, Kenapa? Ya, kenapa? Siapa barusan? Kenapa? Ada kendala? Jadi kalau yang sudah ya, header, nomor akunnya 1000, nama akunnya current asset, ini kita klik Bisa OK diulang, dulu. Pak. Pak tadi Ini agak aneh. keluar jadi Keluar ya, kalau keluar. tadi nggak ada sinyal, Pak. Oke. Tapi sudah dibuka ininya? Udah sampai count list. Oke, ini ya. Count list ya. Kan ini tampilan sebelum ditambah nih seperti ini ya. Nah, berikutnya tadi Pak ulang nih, kita akan membuat akun yang belum ada di harta, tapi sebelum ke akun-akun detail ini, kita tambahkan dulu akun header ini untuk current asset. Caranya, klik tombol new, ini kita geser sedikit biar kelihatan. Nah, ketika mau membuat akun header, ini pindah ke sini ke atas. Nah, kemudian kasih nomor ini current asset, kita kasih nomor 1000. Enter, namanya current asset. Kalau sudah, oke. Kita perhatikan di sini, dia posisinya ada yang menjorok, ada yang lurus ya. Nah, kalau yang menjorok seperti ini antara aset dan current asset, ini artinya dia satu level di bawah aset, si current asset itu. Sedangkan cash in bank dengan account receivable, kalau posisinya sejajar seperti ini, dia dianggapnya satu level dengan ini. Ya, nah harusnya cash in bank, account receivable ini adalah berada satu level di bawah current asset. Karena dia, cash in bank dan account receivable ini adalah bagian dari akun aktiva lancar, gitu kan. Nah, supaya diakui sebagai bagian dari current asset, maka kita harus geser nih. Si cash in bank dengan account receivable harus kita geser posisinya supaya dia lebih menjorok ke sebelah kanan. Bapak Caranya, kenapa?
Coba Pak yang ini. Salah kameranya sih. Salah. Ini nih. Ini kameranya. Bentar Pak. Udah. Itu salah. Udah. Enggak, ini ke depan. Iya, udah. Tuh, astagfirullah. Bapak bentar. Siapa ini? Ini Pak yang ininya cara ngeditnya gimana? Tadi nggak sengaja kayak itu Pak. Namanya. Namanya dibuka lagi aja, double klik lagi aja. Tetap Iya. nggak bisa Pak. Tetap tuh ini Oh. udah. Masa? Di bawahnya coba, dia tampil ke bawah nggak? Enggak Pak. Enggak. Coba klik panah putihnya yang di kiri. Tuh. Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa Pak. Masa nggak ada apa-apanya? Itu ada di bawah kayaknya. Coba di scroll, bisa di scroll nggak? Lihat di sebelah kanan ada tampilan scroll nggak? Nggak ada. Coba di Nggak close ada. dulu deh. Di close dulu akun listnya. Terus buka lagi. Buka lagi dari akun. Tuh, kok nggak ada? Itu dari comment center akun. Akunnya diklik di sebelah paling kiri. Account. Lupa ya. Comment center account yang mana? Itu di bawah ada sebetulnya. Mana sih? Ya, coba kamu Account itu yang di sebelah kiri di tengah. Jangan dari menu. Ini. Nah, itu tuh kan di tengah ada akun list. Kok nggak bisa. nggak bisa, Pak? Nah, ya itu teh ada kayaknya udah aktif di bawah, di minimize kayak barusan atau di close akun listnya. Di X. Ini di close dulu. Di X Pak. Mulai dari Ke bawah, awal. coba kameranya ke bawahin. Nggak ada tampilan lain lagi. Nggak ada. Coba ke sebelah kanan. Semua. Kanan terus sampai pinggir layar. Nah, itu tuh ada scrollnya, coba tarik ke bawah. Nah, Ada yang ini. aktif di bawah itu. Ah, kan. Aduh. Close aja dulu, ini close dulu. So, tarik lagi ke atas supaya nggak ada scroll. Scrollnya ke atasin lagi. Nah, coba sekarang buka lagi. Kemungkinan tadi juga ada di atas itu. Coba sekarang buka lagi, double klik yang new account-nya. Bisa. Coba panahnya. Bisa? Enggak. Masih nggak bisa, Pak. Nah, itu kenapa gitu ya barusan? Ada peringatan apa itu? Coba ini apa Pak yang ini? Ini. Nah, itu di minimize itu. Coba dibuka. Itu tuh edit account itu. Ah, udah kebuka tadi itu tuh. Oh, kan. Makasih, Pak. Coba kan coba. Oh, ya. Pak, maaf Ya. Pak, yang Tria ininya belum jadi ini Pak, belum jadi rupiah. Belum jadi rupiah. Cok dari start menu. Klik start. Ntar menu. Iya, tombol start maksudnya. Di bawah kiri. Tombol start yang di bawah itu. Bukan di aplikasi Mayom ya, tombol start. Yang di bawah. Bawah, coba kameranya ke bawahin. Iya, tombol start. Nah, klik tombol start. Ini Windows 7 ini? Kurang Windows tahu berapa? Pak punya Kakak. Oke, nggak apa-apa. So, klik start menu. Ini Pak. Nggak kelihatan. Nah, oke. Itu start di kiri bawah, paling pojok. Itu yang gambar jendela. Nah, itu teh start. Oh iya, Pak. Masih dolar. Setting, klik setting, ada setting. Oh, Windows 8 kayaknya. Ada setting. Ini Pak. Ini Pak. Nge-freeze videonya. Itu yang di tengah. Nah, itu. Klik. Udah Pak.
Oh, beda ya tampilan. Itu apa aja? Tampilannya Ini coba deketin. Ada kontrol panel nggak? ini Pak ada di bawah. Hmm? Ada di bawah Pak. Yang ini. Diklik. Klik. Cari regional. Itu yang ada atlasnya, ada global kalau nggak salah regional. Regional setting. Sebelah kanan. Nah, itu di atas. Ini Coba Pak. deketin. HP-nya deketin. Apa nggak kebaca itu? Regional ada nggak? Bukan network ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, itu tuh yang kedua dari bawah. Ini Pak. Ya, Ini. regional bukan itu? Iya Pak. Clock, language, and region. Iya, diklik. Oke. Oke, diklik lagi regionnya. Yang regionnya diklik lagi. Nah, itu ganti jadi Indonesia. Sudah Indonesia belum? Belum, Pak. Ganti, cari Indonesia. Ketik I saja, dia nanti langsung ke tampilan Indonesia, pilihan dari huruf I. Ada? Ini Pak. Coba deketin lagi kameranya, nggak jelas. Itu sudah rupiah belum? Ada currency nggak di situ? Nggak ada Pak. Itu bagian atas setelah di pinggir format apa? Nggak jelas. Tapi coba oke dulu deh. Biasanya harusnya kalau itu sudah dirubah Indonesia dia jadi. Pak. Hah? Pokoknya kalau yang masih ada luar ganti jadi Indonesia aja. Oh iya. Coba di oke dulu. Ini oke aja Terus dulu buka Pak. lagi mayobnya diklik. Iya, oke dulu. Ya. Udah. Udah Pak. Udah rupiah? Oke. Udah ya. Kita Udah, Pak. lanjutkan. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan tadi. Ini kan kita baru buat akun header ya. Nah, berikutnya Hania udah datang, Pak. Siapa? Hania. Terus siapa lagi tadi yang udah datang tuh bisa ini sekalian? Ada yang sudah datang lagi? Andrea belum? Aul? Ada, Pak. Andrea sama Aul ada? Ada. Baru datang. Baru datang. Oke, nanti Opa cek ya. Sekarang Opa ini dulu, angkat hadir dulu biar nggak lama. Ini soalnya masih banyak nih pembahasan. Oke ya, ini ya, balik lagi ke sini. Tadi kita sudah buat current asset, kemudian langkah berikutnya, si cash in bank dengan akun receivable ini kita geser. Caranya, ini ada dua akun nih. Kita nggak bisa dari akun bawah, tapi harus dari yang akun pertama di sini. Akun detail pertama. Terus klik tombol down. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini posisinya, maka cash in bank dan account receivable ini dianggap sebagai detailnya atau bagian dari current asset. Ya. Jadi kalau istilahnya turunan level gitu kan, aset punya turunan satu namanya current asset, si current asset punya turunan lagi cash in bank dengan account receivable. Itu ya. Jadi
yang 2 akun ini adalah bagian dari current asset. Fungsinya apa? Supaya nanti ketika cash in bank, account receivable, dan akun yang lainnya dia ada saldonya, dia akan otomatis menjumlah si current asset itu. Oh, berapa sih harta lancar? Otomatis tuh ngejumlah sendiri. Nggak harus dihitung manual. Ya. Kalau posisinya sudah seperti ini. Tapi kalau tadi posisinya masih seperti ini, berapapun angkanya yang ada di sini, dia nggak akan ngejumlah di sini. Opa contohin seperti ini misalkan. Cash in bank, akun receivable ada saldonya 500.000. Nah, ya. Akun receivable ada saldo 500.000. Karena asetnya tetap 0. Kenapa? Karena dianggapnya ini selevel. Ya, sejajar. Tapi si aset dia ada nominal 500.000 dari mana? Dari sini. Langsung ngejumlahnya ke sini. Nah, ketika kita rubah posisi seperti ini, nah, kan, ya. Karena aset itu jadi ada uangnya. Kenapa? Karena dianggap ini adalah satu level di bawah ini. Jadi otomatis ngejumlah ke sini. 500.000 current aset didapat dari account receivable. 500.000 aset didapat dari current aset. Seperti itu. Jadi dia akan otomatis menjumlah si akun header tersebut. Jelas ya? Kalau belum jelas nanti juga sambil berjalan akan oh ini maksudnya begini gitu ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Cash in bank sudah ada. Nah, petty cash kan belum. Kita akan buat petty cash dulu nih, nomornya 1.200. Caranya sama seperti tadi, klik tombol new. Ini kita geser sedikit supaya kelihatan. Right now. Oke. Kemudian, karena kita mau membuat bagian dari current asset, sehingga tipe akunnya kita rubah menjadi other current asset. Nah, nomornya 1.200. Enter, namanya petty cash. Ya. Tidak usah di OK dulu. Ini kita geser sedikit ke sini, yang penting ada tombol new kelihatan di sini. Jadi nanti setelah petty cash mah kita langsung bikin sisanya yang berikutnya. Nah, ini kan ada nih 1.200 new account. Kenapa new account? Ini karena belum di enter saja. Kalau kita enter, nih dia berubah. Kita lanjutkan. 1.300 sudah ada, ya kan? Kita lanjut ke sini 1.400 allowance of doubtful debt. Jadi ini langsung dari sini. Klik tombol new. Nah, ini masih detail, masih ada current asset. Kita tinggal masukin nomor dan nama. Ya, begitu seterusnya, gampang kok. Yes. New lagi, ini masih 1.500. Kenapa? Ini udah ditulis 1.200 tapi akun name-nya gak ada. Berarti yang sebelumnya di OK dulu, lihat di bagian ini. Ini sudah ada belum tadi nomornya? Jangan-jangan nomor berapa dipakai akun apa? Itu diedit dulu. Kalau ada yang peringatan salah ya. Gimana, Pak? Di OK dulu, kemudian lihat di sini. Sudah sesuai nggak dengan soal? Kalau ada yang beda, dibenerin dulu. Jangan dulu nambah yang baru. Yang mana yang dibenerin? Sama Kamsin. Yang salahnya. Coba punya kamu, sama nggak dengan ini tampilan apa nih? 1.100 cash in bank, 1.200 petty cash, 1.300. Yang ini di OK dulu. Kalau punya Bapak nggak sengaja nggak di OK. Yang punya kamu ini OK dulu. Kemudian, Oke dulu. Kemudian lihat ini, sama nggak dengan yang punya kamu di situ? Nomor akun ini, namanya ini, samain. Ada yang beda nggak? Cuma nama akunnya doang, Pak. Hah? Sama. Ya sama, cuma namanya aja ininya. Namanya kenapa? Diedit. Salah? Harus diedit dulu, Pak. Yang ini. Yang mana yang salah? Yang mana yang salah? Yang ini. Ini. Cuma Akun namanya apa? kan ada otomatis. Ini mah enggak adaan. Nggak ada kolomnya. Kalau nama akun nggak otomatis diketik. Kenapa? Otomatis gimana maksudnya? Jadi nggak, ya tadi nggak bisa diketik, Bapak. Jadi nggak ada buat ngetiknya gitu. Oh, belum di-enter. Kalau sudah ketik nomor, selalu di-enter dulu. Baru, jangan langsung new, tapi di-enter dulu. Baru ketik nama. Nah,
Ya. Udah tahu hasil Lewat. edit. Kalau di sininya masih new account ya tinggal dibuka aja, diedit. Dibuka, kemudian dibenerin namanya, diketik ulang. Oh. Ya Allah, makasih Pak. Ya misalkan gini, kan bawaannya gini ya. Nah, misalkan nih punya Bapak ya. Ini 1.500 tapi Pak masih new account ya edit aja langsung. Cara ngedit kan sama kayak minggu kemarin ya, bisa di double klik, bisa klik panahnya. Nah, ini apa yang salah? Apakah nomornya yang salah atau namanya? Nah, ini langsung. Seperti itu ya, itu cara ngedit. Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah 1.600 prepaid insurance. Nah, jadi tolong diperhatikan lagi, klik tombol new. Ini masih detail, ini masih ada current asset. Nomornya sekarang adalah 1.600. Enter dulu. Nah, baru dia muncul nama. Jangan langsung ke new, tapi enter dulu. New account-nya dirubah. Sesuaikan dengan di soal. 1.600 prepaid insurance. Nah, seperti itu. Ya. Baru diklik lagi tombol new. Lanjut ke berikutnya 1.700. 1.700 prepaid rent. Oke, sampai prepaid rent ada masalah? Ada kendala sampai prepaid rent? Belum ya? Masih bisa? Kita lanjutkan. Bisa Ini Pak. nggak usah dulu di oke ya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah bagian fix asset. Tapi sebelumnya kita bikin ini dulu. Sebagai header, fix assetnya kita buat sebagai header. Caranya, Pak, kenapa? gimana nih kemana? Oh, gitu tahu aku. Kenapa ini mah jadi bentar, Pak? Gak tahu aku. Oh iya gitu. Kenapa ini menjadi kayak gini? Apa tuh katanya? This account number already exists. Sudah ada tuh nomornya. Kamu ngetik nomor akun yang sama kayaknya. Oke aja. Oke dulu coba. Kamu mau ngetik nomor berapa barusan? Kamu ngetik nomor berapa, Cina? 1.200. 1.200, Pak. Oke dulu. Coba geser deh, geser tampilan ininya ke sebelah kanan kayak Bapak tadi supaya kelihatan layar di belakangnya. Tuh, sudah ada belum 1.200? Oh, jadi diganti, Pak. Iya, yang itu diganti dulu. Ini di close dulu. Nah, itu 1.200 apa? Itu apa? Akun apa? Akun apa? Receivable. Kalau receivable kan 1.300. Berarti salah tuh. Yang ini yang diganti jadi 1.300. Oke. Nah, baru bikin baru. Itu coba di ini dulu. Tadi geser, kamu belum digeser nih. Close dulu. Cancel dulu. Cancel dulu, kemudian klik cash in bank. Klik satu kali, jangan diedit. Jangan diedit, satu kali aja kliknya. Kemudian klik tombol down tuh di bawah, tombol down. Down itu ada. Nah, itu klik. Sekarang yang harus receivable juga sama. Oke. Baru tambahin ya, Pak. Ya, baru ditambahkan ya. Ini Pak Cinta udah datang. Cinta. Oke. Ini Opa lanjutkan dulu ya. Berikutnya, kalau misalkan sudah sampai prepaid rent, kita mau bikin fix asset ya. Ini langsung klik tombol new. Nah, ini kan fix asset. Ini pindah ke header dulu. Nah, nomornya kasih 2000. Enter. Namai dengan fix. Nih, kalian perhatikan, ini otomatis seperti ini. Dia jadi posisinya sesuai dengan sama dengan current asset. Kenapa? Karena current dengan fix asset, ini Bapak belum enter aja ya. Nah, kalau sudah di enter dia berubah namanya.
Current asset dengan fixed asset ini berada dalam level yang sama, ya kan? Nah, kalau berikutnya kita mau membuat header untuk equipment, sama, tidak usah di-oke, langsung new dari sini. Hati-hati, ini pindah dulu ke detail. Nah, kemudian tipenya bukan lagi other current, kalau tadi ini kan other current. Karena sekarang kita mau bikin fixed asset, maka ini tipenya adalah fixed asset. Nomornya 2100. Enter, namanya equipment. Gak usah takut salah ya, karena kalau di bagian ini masih salah, wah masih gampang, sangat gampang untuk dirubah ataupun dihapus kalau lebih. Jadi jangan takut, nggak apa-apa. Selama masih di sini mah masih, kecuali kalau nanti di transaksi, nah itu ada yang agak repot ngerubahnya. Tapi kalau di sini nggak gampang lah. Tinggal kalian lihat sesuai nggak ini. Jadi kan pada dasarnya di Mayob ini kita sedang mengentry menyesuaikan akun yang kita butuhkan sesuai dengan soal. Gitu. Kita lanjutkan. Ini tinggal new saja terus, kalau sudah sampai di detail, kita tinggal nomor dan namanya saja seperti ini. Nah. Equipment ACC depreciation. Nah, depreciation ya. New lagi 2300 building. New lagi 2400. Ya, ini akun aset sudah selesai, baru kita klik OK. Nih, coba kalian samakan akun aset kalian dengan yang di Bapak ini sama enggak? Ada yang masuk lagi, siapa ini? WK. Aduh, ini pakai nama akunnya yang aneh-aneh ini. Siapa barusan? WK siapa? Sudah sama akunnya? Sebentar, Pak. Sebentar. Diperhatikan juga tipe ya. Tipe misalkan ini cash in bank tipenya bank, ini current, ini account receivable, other current, dan ini fixed asset. Pak, ada salah nomor, Pak, salah nama, Pak, salah tipe, diedit saja. Cara edit gimana, Pak? Sama seperti mau merubah nomor nama ya, namanya juga ngedit kan. Dibuka saja, boleh double klik, misalkan petty cash nih salah, kurang T-nya atau kurang C-nya, ini dibuka saja, double klik. Nah, atau klik panah putihnya di kiri, bisa. Silakan dirubah apa yang salahnya. Seperti itu. Intinya tampilannya jadi begini, aset punya dua turunan, current asset dan fixed asset. Current punya banyak lagi turunan gitu kan, fixed juga punya banyak lagi turunan atau level di bawahnya, satu level di bawahnya. Kalau sudah belum? Sudah belum? Kita lanjut ya. Belum, Pak. Sebentar. Belum, Pak, bentar. Sebentar, dua bentar. Yang lain ada yang sudah sama? Udah, Pak. Udah ya. Jadi nanti mah apalagi kalau ngulang ya, kalau nanti kita ulang lagi dari awal, salah satu bagian pengerjaan yang membuat lama di Mayob itu adalah ini. Membuat daftar akun. Ini kita baru beres satu bagian loh ya. Liability belum, equity, income, cost of sales, expense, other income, other expense, ini belum. Jadi ini memang agak-agak apa ya istilahnya? Kalau bisa dibilang ini agak mengesalkan ya. Dalam arti kalau bikin misalnya daftar ininya akunnya. nggak tebel, digimanain? Ini Enggak apa? yang ini nggak tebel. Sebentar. Ini siapa? Siti Mailani. Siapa barusan? Hah? Siti Mailani. Ini ya. Coba. Kenapa? Ininya nggak tebel, terus ininya beda, Pak. Ini udah benar.
Oh, diedit, coba buka. Buka, kemudian ganti bagian atasnya itu ada detail. Ini Pak. Yang di sebelah kiri atas. Bukan detail di situnya, di profil, tetap di profil. Nah, di sebelah kiri atas. Nah, itu pindah header. Oke. Anak udah bilang bersih. Ya, kan. Nah, kan tebal. Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Untuk liability sekarang. Nah, di liability dia ada 3 akun bawaan juga. Kalau yang lain ada yang cuma 2, nggak masalah. Sebetulnya nggak bisa kita rubah nanti ya. Ini ada 3. Kalau di versi 18 mungkin cuma 2. Aduh, bentar ya. Mayobnya ini minta di close. Apa close dulu? Nggak usah tegang, panik ya. Kalau misalkan minta terminate, mas terminate itu minta ditutup. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih, sementara di jadwal kita akan melaksanakan pemaparan materi itu dari mulai jam 8.00. Seperti itu, Bapak dan Ibu, acaranya dimulai. Oke ya, kita lanjutkan di sini. Ada trade creditor, ada payroll, ada iya, kenapa di close lagi ya? Sebentar ya, rada rewel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambil lanjutkan ya. Berikutnya di bagian liability ada trade creditor, ada payroll liabilities, ada sales tax payable. Ini tidak boleh dirubah sembarangan juga. Bentar, Pak, nggak enak. Kita cari posisi dulu ya. Kita melakukan IP dalam kondisi yang lancar, alhamdulillah. Bentar ya. Kita cari lokasi enak. Kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman. Baiklah, Bapak dan Ibu, acara pertama yaitu berkaitan dengan akun yang sudah Bapak Ibu terima, yang sudah disiapkan oleh kita cari posisi lagi deh. Dari HP laptop nggak bisa dibuka gitu, ditutup terus bisa dipencet gitu. Oh, Lenovo mahal Pak. Hah? Lenovo Yoga. Eta tiasa diputer-puter touchscreen oge. Jadi tablet. Tablet iya. Banyak macamnya Pak. 10-an kaluhur harganya. Emang sih praktis nama Pak, makanya harganya lebih mahal. Halo, masih pada ada? Ada Pak. Ada ya, Bapak pindah dulu tempat, nggak enak, materi sudah dimulai di ruang guru. Jadi kita coba di bawah pohon yang kurang rindang. Oke, kita lanjutkan di bagian ini. Mudah-mudahan nggak ada banyak orang deh. Ya, ada akun yang bawaan ada yang pakai checklist, ada yang enggak. Nah, kalau yang pakai checklist, kita nggak boleh, sekali lagi ya, kita nggak boleh merubah ke sembarangan akun. Artinya kita hanya bisa merubah ke akun yang fungsinya sama. Di Mayob ada istilah trade creditor. Kalau di manual itu adalah accounts payable. Maksudnya manual itu di soal. Ini untuk menampung akun hutang usaha atau hutang dagang. Nah, kita lihat di soal. Akun hutang ternyata ada nomor 1100.
namanya accounts payable. Nah, trade creditor harus kita rubah ke akun ini. Tidak boleh ke wage and salaries, tidak boleh ke phone and electricity. Jadi, kita rubah hanya boleh ke 1100. Kenapa? Karena ada checklistnya. Ini fungsinya sudah disesuaikan dari sananya bahwa fungsi ini untuk menampung hutang. Gitu. Makanya kita buka, ganti nomor dan namanya saja. Oke. Nah, kemudian ada dua akun bawaan lagi, ada payroll liabilities dan ada sales tax payable. Di soal dua akun tersebut tidak ada, ya kan? Akun dua itu hanya ada ini. Nah, karena yang barusan itu tidak ada tanda checklistnya, maka kita rubah ke yang mana saja boleh. Selain ini tentunya karena ini udah barusan. Di liability juga kita akan buat dua akun tambahan header, yaitu current liabilities dengan long term. Sehingga di bagian ini payroll kita rubah saja nih ke header. Header mana? Header yang ini dulu, current liabilities. Caranya ini dibuka, pindahkan ke ini ke header, nomornya kasih 1000, namanya current liabilities. Nah, ini tinggal ganti current-nya aja. Oke. Seperti itu, ya. Berikutnya, sales tax payable. Ini sebetulnya karena dipakai di link account tax, tapi kita rubah saja ke sini nih, nggak apa-apa. Ya. 2.200. Ini kita buka. Ganti nomor tipenya ya. Tipenya kan ini current liabilities, ini kita ganti tipenya other current liability 1.200 wage and salaries. Oke. Ini boleh oke dulu, boleh enggak ya. Boleh langsung geser seperti ini, kita lanjut sisanya. Nah, ini kita kan baru sampai sini nih. Pak, Ya. ini kayak gini. Sebentar. Siapa ini? Widya. Kayak gini, Pak. Apa tuh enggak? Kayak Bapak yang tadi pertama. Cek. Halo, ada? Udah masuk? Udah, Pak. Masih ada? Ada. Mohon maaf ya, tadi ini kendala jaringan. Opa pindah dulu ke jaringan HP. Di sekolah kayaknya lagi down. Gimana tadi, Widya ya?
Itu minta di close kayaknya, Wid. Udah ketang, Pak. Oh, nggak jadi. Ya, nggak apa-apa. Iya, tadi teh masalahnya teh kayak Bapak yang keluar gitu. Ya kalau gitu mah oke aja. Buka lagi, ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Di akun 2, ini kita baru sampai sini kan. Lanjutkan untuk membuat ini. Berikutnya 1300. Jadi di sini langsung kita klik new. Nomornya 1300. Enter. Namanya phone and electricity payable. Ini ya. Bapak nggak ada layar presentasinya. Oh, sebentar, lupa tadi karena mati. Maafkan. Ini kendala jaringan nih. Ada ya? Pak. Nih, kita lanjutkan. Tadi langsung klik tombol new, kemudian isi nomor 1300. Namanya phone and electricity payable ini. Nah, berikutnya ini enter dulu biar kelihatan. Ini kan. Karena liability sudah semua nih 1100, 1200, 1300 sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Berikutnya long term liabilities ini header juga. Nih hati-hati seperti tadi kalau mau bikin header pindahkan ke header. Jadi ini kita klik tombol new, pindah ke header, baru kasih nomor 2000, namanya adalah long term liabilities. Nah, enter, ini sudah muncul di sini. Satu lagi di akun hutang adalah ini Jabar Bank Loan, hutang Bank Jabar, nomornya 2100. New lagi di sini, pindah ke detail, hati-hati ya. Ini tipenya long term. Karena bagian dari ini sekarang kan long term liabilities, nomornya 2100, enter. Bank Jabar, hutang Bank Jabar. Nah, seperti ini. Enter, ayolah. Nih ya. Kalau sudah oke. Nah, ini adalah hasil untuk akun kelompok 2. Gampang ya? Bapak, Maggie udah datang. Maggie. Oke, Maggie. Udah, ini coba disamakan untuk kelompok liability atau kelompok hutang. Sama, ada yang beda? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ini cuma sedikit ya, account payable. Nah, yang harus ada checklistnya adalah account payable. Kalau Pak, nah punya saya checklistnya di wage atau di font, berarti pada saat edit trade debtor tadi kalian ada yang salah. Ya, trade debtor, mohon maaf, trade creditor. Karena trade creditor harusnya kalian edit ke sini. Kalau ternyata yang ada checklistnya malah wage and salaries atau font, berarti kalian tadi ngedit trade creditor malah ke wage salaries atau malah ke font. Tapi kalau ngeditnya sama seperti yang Opa tadi, urutannya pasti yang ada checklistnya hanya account payable saja. Dan ini juga sama, tolong diperhatikan posisinya ini adalah levelnya, karena liabilities berada di bawah liabilities levelnya. Ini account payable, wage salaries, font, ini berada di bawah current liabilities. Satu level di bawah current liabilities. Bank Jabar ini satu level di bawah long term. Untuk current dengan long term ini berada dalam level yang sama nih, sejajar kan. Ya. Jadi kalau istilah keluarga mah liabilities punya anak 2, current liabilities dan long term. Current sudah punya 3 anak, sedangkan long term punya 1 anak. Nah, seperti itu ya. Cirinya dia posisinya menggeser, menjorok ya. Sudah? Kalau sudah kita lanjutkan. Bentar, Pak. Bentar. Pemilahan ada header lagi seperti ini biasanya terjadi di aset, di liability, dan kalaupun ada di expense. Di akun-akun lain enggak, jadi lebih mudah. Kalau akun lain tinggal klik new, masukin nomor nama, lebih gampang. Cuman kalau di aset dan liability itu karena dibagi-bagi gitu kan,
Ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang, ada aset tetap, ada aset lancar. Kalau di equity, income, dan seterusnya itu nggak ada. Satu tipe. Jadi lebih mudah. Sudah? Kenapa lama ini padahal akunya lebih sedikit dari aset ini? Oke, sambil berjalan ya, supaya nggak terlalu lama. Kita coba lanjut ke equity. Nah, ini juga ini harus ekstra hati-hati. Di equity ada 3 akun bawaan dan 3-tiganya ada checklistnya. Artinya tadi yang ada checklistnya tidak boleh dirubah ke sembarangan akun. Nah, ini harus Bapak jelasin dulu. Retained earning ini artinya adalah laba ditahan. Nah, kalau ada yang sudah pernah dengar istilah laba ditahan, ya, bukan artinya berarti labanya punya salah Pak ditahan, bukan ya. Jadi laba ditahan ini adalah akun untuk menampung keuntungan atau laba dari perusahaan dari periode-periode sebelumnya. Ya. Jadi misalkan tahun kemarin untung 20 juta, simpan di sini. Tahun ini untung lagi 10 juta, maka akan nambah ke sini 20 tambah 10 jadi 30. Tahun depannya untung 5 juta, nambah lagi ke sini dan seterusnya. Kalau rugi dia berkurang. Itu retained earning. Kalau current year earning ini adalah laba tahun berjalan, current. Ya. Current year earning, laba tahun berjalan. Nah, ini salah satu pembeda antara Mayob dengan manual, ya. Oke, jadi di Mayob itu kita bisa langsung tahu perusahaan itu sedang untung atau rugi dari sini, dari current ini. Ini masih 0 ya, karena memang belum ada. Nanti kalau kita sudah entry transaksi, dia akan otomatis muncul angka. Nah, current year earning ini, kalau nilainya plus, berarti perusahaan sedang untung pada saat itu. Kalau angkanya atau nominalnya minus atau dalam kurung, maka perusahaan pada saat itu sedang rugi. Gitu ya. Kemudian historical balancing. Historical balancing ini artinya akun penyeimbang. Akun penyeimbang itu fungsinya dia akan menampung selisih dari neraca kalian. Misalkan aset dan liability-nya kalian nggak balance, maka di sini akan muncul angka. Ya. Jadi harus hati-hati. Kalau historicalnya ada angkanya, justru ada yang salah berarti. Jadi historical mah harus 0. Ya, kenapa tuh Pak? Kalau harus 0 mah dia dimunculkan akun historical untuk ngecek. Siapa tahu kalian memang ada yang salah ketik saldonya, ada yang salah masukin. Sehingga kalian bisa ngecek di sini, oh ada angkanya. Berarti dia ada di neraca kalian ada yang nggak balance ibaratnya gitu ya. Sekarang kita lihat di soal. Oke. Di soal ya, pokoknya berasa balap suara dengan Pak Martedi. Untuk menghindari kerumunan atau menumpukan pengunjung di sekolah. Pesan ini disampaikan oleh tim Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19. Oke, sambil nunggu, ada yang mau nanya dulu? Apa yang Bapak jelaskan barusan di equity? Jelas? Waalaikumsalam. Ada yang mau nanya dulu, silakan. Atau jelas ya? Pak, yang di sini historical balancing-nya nggak checklist, nggak apa-apa? Masa? Iya. Oh, berarti tadi kamu ada yang kerubah. Coba kamu klik dari setup, kemudian link account, kemudian account and banking. Nih, seperti yang Bapak. Udah diklik? Gimana? Ini lihat layar Bapak. Ya. Udah diklik? Udah. Nah, ini historical bukan? Kan ini mah nggak dirubah. Minggu kemarin kan nggak minta Bapak rubah. Ini mah tetap historical, yang dirubah yang bawah aja ke cash in bank. Kalau akun lain silahkan ganti lagi, balikin lagi ke historical balancing. Iya. Udah? Belum, bentar.
Ayo, tinggal klik-klik aja. Udah. Udah? Makasih, Pak. Oke ya. Ya, sama-sama. Berikutnya, ternyata di soal yang muncul adalah ini. Ya kan, di akun 3 itu. Suryawan Capital, Pripe. Ya. Ini kalau nggak salah istilahnya Pripe, bukan Prive, karena bukan bahasa Inggris kalau nggak salah. Belanda gitu. Ya. Jadi bacanya Pripe. Kemudian income summary, kita lihat fungsinya enggak. Fungsinya adalah ini untuk modal, ini untuk Pripe, pengambilan pribadi, dan ikhtisar laba rugi. Artinya, di Mayob, akun bawaan ini tidak ada yang sesuai dengan ini. Ya kan? Jadi, 3 akun yang ada di soal ini, kalian harus bikin baru. Tidak boleh mengedit dari 3 akun bawaan ini. Terus ini diapain, Pak? Biarkan saja, karena ini bawaan sistem. Kalau kalian ini salah ngedit, nanti di laporannya akan ada yang jadi salah. Makanya harus hati-hati. Kalau di soal seperti ini, tidak ada si akun-akun ini, biarkan aja. Nggak usah dirubah si akun ini. Jadi, untuk 3 akun ini kita tinggal apa? Tinggal klik tombol new dari sini. Klik tombol new. Ini kita geser sedikit. Ya, ini langsung dari sini nomornya 1100. Suryawan Capital. Langsung new lagi 1200. Tadi Suryawan Prime. Dan terakhir new lagi. Oke. Kalau sudah di oke. Nah, hasilnya di equity jadi seperti ini. Jadi 3 akunnya bikin baru, hati-hati. Tidak boleh mengedit dari akun bawaan sebelumnya. Kecuali kalau di soal, Pak, di soal ada 3.400 retained earning. Maka si retained earning yang ada di Mayob disesuaikan saja nomor akunnya. Jadi 1.400 kalau di soal ada. Nah, di soal ini ternyata tidak ada, ya udah biarin aja. Jadi ini kalian bikin baru. Ya, tidak boleh ngedit. Jadi hasilnya untuk equity seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, kalau sudah selesai untuk equity, lanjut ke income. Di income juga gampang, ini nggak ada harus edit, nggak ada harus di ini, tinggal tambah saja 2 akun ini. Service income dengan discount given 1100, 1200. Klik tombol new, nomornya 1100, service income. Nah, ini pendapatan jasa ya, karena kan ini perusahaannya perusahaan jasa. Service income 1200-nya discount given. Discount given itu kita ngasih diskon atas apa ya, nanti kalau misalkan ada ya. Kalau sudah oke. Untuk income selesai. Akun 4. Akun 5 ternyata ada diskon taken. Nah, ini kalau kita yang dapat diskon. Akun 5 ini adalah cost of sales. Langsung saja 1100 diskon taken. Cuman 1 ya udah, 1 saja. Oke ya. Jadi tadi equity sudah, income sudah, cuman 2 akun. Akun 5 juga sudah, cuman 1 akun diskon taken sesuai dengan soal. Nah, berikutnya ini yang agak banyak juga. Akun 6 ada 1100 sampai 1800. Di soal itu ya, di soal itu ada 8. Di Mayob ternyata ada 2 akun bawaan. Tapi ini tanpa checklist. Nah, ini lebih enak. Pilihannya silahkan hapus atau silahkan edit menjadi yang manapun di antara 1100 sampai 1800. Boleh. Pilihannya 2 itu. Kalau tidak diedit, dihapus. Ya, jangan dibiarkan di toyal-toyal acan. Nah, itu salah nantinya. Kenapa? Ada akun tapi nggak dipakai nantinya. Jadi ini harus pilihannya antara hapus atau kalau mau dihapus-hapus, kalau mau diedit, edit. Ya, Pak mau dihapus boleh. Buka panahnya, klik kanan, delete. Itu kalau hapus. Pak mau edit, nah, misalkan ini jadi nomor ini 1100, silakan buka nomornya jadi 1100, namanya telepon and electricity expense ya. Ini kalau ngedit, kalau hapus tadi kan klik kanan saja. Wah, nggak cukup ini kayaknya, kepanjangan. Yang kepanjangan boleh disingkat ininya ya.
Pokoknya TLP aja. Dia ada batas maksimal ini huruf. Cuma lupa nggak pernah ngitung sih berapa maksimalnya. Yang jelas kalau mentok berarti dia dibatas ya. Nah, seperti ini 1100 nih. Berarti sudah 1100, kita lanjut mau buat ini, nggak usah di oke dulu, langsung saja new dari sini. Klik new, berikutnya 1200 office supplies expand. Berikutnya new lagi 1300 full. Dilanjutkan sampai 1800 ya. Nanti kalau kalian salah ngetik nomor dan nomornya sudah ada, pasti ada peringatan. This account number already exists. Nah, berarti itu nomornya sudah ada katanya. Nih, punya Bapak sudah selesai untuk expense, baru oke. Ya, silakan boleh disamakan dengan yang punya kalian. Kalau ada yang sudah sampai sini, yang sudah sampai expense. Tadi siapa nih? Ada yang masuk kayaknya. Sudah ini? Bentar, Pak. Yang Bapak mau lihat Bapak kenapa? mau lihat yang cost of sales itu, Pak, yang satu Cuman akun satu? itu. Ini diskontekan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Soal udah Bapak share juga kan ya? Jadi bisa kalian ngecek juga sambil buka soal. Jadi kan Mayob itu menyesuaikan dengan soal yang kita kerjakan. Pak. Ya? Maaf, tadi saya telat, Pak. Baru join jam 8, Pak. Siapa ini? Renal, Pak. Tapi udah ngikutin semua, Pak. Udah bisa, Udah Pak. Ya, saya kejar ya. Kenapa telat atuh? Kemana dulu? Belum mandi tadi. Belum, Pak. Jangan-jangan sekarang juga belum mandi kamu? Iya, belum, Pak. Mandi atuh pagi-pagi biar seger. Iya, habis ini, Pak. Masih nunutan. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan minggu depan bisa lebih ini ya, lebih pagi. Tong begadang wae ya. Kita lanjutkan ya. Ini untuk expense mudah, tinggal dibuat baru ataupun edit tadi 2 akun bawaan. Atau Pak, saya mau hapus dulu deh di akun expense, silahkan. Terus bikin dari new semua boleh ya. Apapun caranya, yang penting ini jadi seperti ini. Nah, tujuannya itu. Sama kayak kemarin kata Bapak kan, mau ke sekolah kalian mau naik apa? Naik kereta, naik angkot, naik bis, naik ojek, diantar, banyak cara. Ini juga banyak cara tadi. Bisa dihapus, bisa diedit. Yang penting jangan dibiarkan. Berikutnya, other income ini kosong, tinggal kita tambah sesuai dengan yang ada di soal nih. Other revenues and gains ini sama dengan other income, ya beda istilah saja, yaitu pendapatan lain-lain. Ini tinggal kita klik new saja. Klik tombol new, nomornya 1100, interest income. New lagi, 1200, late fees collected. Ya. Udah kepala sekolah pakai masker dulu. Oke ya, let fees collected. Nih, kalau sudah, ini kita klik OK. Maka other income ini sudah selesai, cuma 2 akun. Lanjut ke other expense. Ini juga kita tinggal klik tombol new saja sesuai dengan di soal. Ini ada 4 akun bawaan, 4 bawaan. 4 akun yang diminta. Ini kita langsung saja new 1100 interest expense.
Kemudian new lagi 1.200, ini adalah bank service charge. New lagi 1.300 late fees. New lagi 1.400, ini other expense. Kalau sudah, ini klik OK. Nah, gampang ya. Nah, ini kalau sudah sampai sini, alhamdulillah nih, berarti semua akun sudah selesai. Sampai dengan akun ke-8. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Silakan yang mau ditanyakan dulu. Belum ya? Kita lanjut ya. Kalau belum ada yang tanyakan, kita lanjut dulu. Ini akun belum Pak, sebentar Pak. Bukan, akun sudah selesai sesuai dengan yang diminta oleh soal. Nah, kalau di soal, langkah berikutnya adalah nih, memasukkan saldo awal atau trial balance. Nah, ini harus ekstra hati-hati juga nih, kadang ada yang bisa sekali jadi, ada yang harus diulang-ulang ini, ngisiin saldo awalnya, karena tadi teh ya, jadi nggak balance, gitu ya. Sebelum sebelum mengisi ini, kalian harus tahu dulu saldo normal masing-masing akun itu di mana. Nah, harusnya sih sudah terbahas dulu di materi di kelas 10 ya. Mungkin di akuntansi dasar itu bahwa masing-masing akun itu kan ada saldo normal sesuai dengan jenisnya. Sudah ya? Jangan pakai Word, pakai Excel aja dah. Ini upah sedikit review, bisa ada yang lupa. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan bagi Ibu Bapak Guru dan karyawan yang kendaraannya diparkir di ini ya. Ini adalah jenis akun, nomor akun, dan saldo normalnya. Nah, ini harus kalian hafal juga. Pembenahan takutnya nanti tertimpa oleh barang-barang atau barang bangunan, dimohon dipindahkan ke lapangan dulu sementara. Oke, udah bisa ini? Sudah tahu ya? Sekali lagi diinformasikan pada jenis akun, aset, atau harta. Ini kan nomor akun yang depannya 1. Saldo normalnya debit. Liability, equity, income, ini saldo normalnya kredit. Cost of sales ini karena dia bagian dari beban juga, maka dia saldo normalnya debit. Other income ini adalah pendapatan lain-lain sehingga saldonya kredit, dan other expense ini saldonya saldo debit. Nah, ini harus hafal karena ada kaitan dengan sekarang kita akan mengisikan saldo normal, saldo awal masing-masing akun. Yaitu yang ini. Ya, contoh misalkan. Ini kan nomor akun 1 terus sampai sini, ini saldo normalnya debit. Ternyata ada beberapa akun yang memang dia saldonya di neraca saldo malah kredit. Nah,
Yang seperti itu, maka nanti mengisi saldo awalnya pakai tanda minus. Ya. Begitupun kebalikannya. Akun 2, akun 3, akun 4, ini saldo normalnya adalah saldo kredit. Nah, ketika ada akun tersebut yang saldonya malah di debit, maka pakai tanda min juga mengisinya. Ya. Kita coba langsung praktekkan. Dari sini, dari menu setup, ya ini untuk mengisikan saldo awal ya. Setup, balance, kemudian account opening balance. Pak, maaf. Kenapa? Ini udah gini buat balikin laginya gimana, Pak? Siapa ini? Sebentar, siapa ini? Tria, Pak. Tria ya? Bentar, Pak lihat dulu layarnya. Iya. Kenapa itu? Apa? Yang kenapa ngebalikin gimana? Saja, Pak, nggak apa-apa. Nggak jelas, kenapa? Comment center-nya ini di close aja nggak apa-apa, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ini buat balikin ke comment center-nya, di close aja nggak apa-apa, Pak. Close aja. Kalau daftar akun, close aja kalau sudah selesai tadi ya. Kasih, Pak. Nggak masalah. Kalau ada yang salah, buka lagi aja akun list, edit lagi gitu. Nah, sekarang kita akan masukkan saldo awal. Bapak ulang dari menu setup, kemudian balance, pilih account opening balance. Ini untuk memasukkan saldo awal. Mulai pembongkaran. Silahkan diklik. Bentar ya, Bapak pindah lagi. Ini gedung udah mau dibongkar. Jadi agak-agak kebul. Pindah ke lobby deh. Loh. Mudah-mudahan enak di sini. Iya. Kita lanjutkan. Cek, masih jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, ini yang dimaksud dengan mengisikan saldo awal. Kalian harus hafal saldo normalnya di mana untuk mengisi di sini. Kalau ada yang saldonya di neraca saldo itu di luar saldo normal, maka kalian harus ngisinya dengan tanda min terlebih dahulu. Kalau tidak, langsung saja seperti ini, misalkan cash in bank. Cash in bank itu ini kan. Untuk mengisikan saldo tidak usah pakai tanda rupiah, tidak usah pakai tanda titik, nanti dia otomatis. Misalkan ini 207.150.000. Nah, kalian harus tahu juga angkanya berapa. Enter langsung. Nah, kan 207.115.000. Kemudian PT Cash 3 juta. Akun receivable 15 juta. Nah, allowance. Dia akun 1. Tapi dia saldonya di kredit, maka pakai min dulu seperti ini. Min 600.000. Seperti itu. Tampilannya kadang ada di sini yang dia jadi pakai min atau ada yang pakai jadi tanda kurung, itu nggak masalah ya, sama aja. Yang penting betul kalian ngetiknya pakai tanda min dulu. Office supplies 8 juta. Prepaid insurance-nya 500. Pak. Ya. Ini yang apa? Yang cost of sales. Apa itunya detailsnya, Pak? Yang cost of sales. Ya, kenapa gitu? Detailsnya apa, Pak? Tadi ketinggalan. Detailnya, maksudnya detailnya? Nama akunnya. Nama akunnya, Pak. Nggak sambil buka soal? Kan di soal ada.
belum bikin akunnya itu di ini di cost of sales-nya belum di entry akunnya ya. Cost of sales Ya, cuma Pak. satu akunnya ini aja nih. Nih, diskon taken. Jadi kalau Makasih, bisa, Pak. soal yang Bapak share itu juga tetap kalian sambil buka supaya tahu oh ini teh dari sini, ini dari sini. Bukan cuma dari ngikutin Bapak. Jadi nanti ketika kalian ulang lagi dari awal tuh tahu oh ini teh dari sini gitu ya. Bukan artinya ngikutin ini salah, cuman supaya kalian juga tahu sumbernya itu dari mana ya. Oke, kita lanjutkan. Barusan sampai equipment, berikutnya ini kan barusan sampai sini. Nah, ini juga harus pakai min. Kenapa? Akun 1 tapi saldonya dikredit. Jadi pakai min. Min 19.250. Hati-hati pastikan angka yang kalian ketik betul, tidak ada yang typo, tidak ada yang kurang ataupun lebih. Kadang-kadang 0 tuh, ada yang kurang 0,3, ada yang lebih 0,3. Itu harus hati-hati ngetiknya. Kalau perlu ya sambil dihitung nolnya. Kalau memang kaliannya ragu, misalkan 11 juta, nah ini pakai min ya, min 11 000 000. Nah, ya. Kemudian akun 2 itu kan tadi saldo normalnya dikredit. Ternyata ini semua dikredit. Pakai min nggak? Kalau seperti ini, akun 2, pakai min nggak? Enggak. Nah, ya. Nah, jangan ragu. Jadi bukan dilihat posisi debit kreditnya, dilihat posisinya dia normal apa enggak normal. Nah, ya. Kalau ini kan normal, akun 2 saldonya di kredit, dia normal, maka nggak usah pakai min. Langsung saja 8.500.000. Kemudian 44 juta. Fondnya 1.500.000. Jabar bank loan-nya 100 juta. Retain dan earning nggak ada ya lewat ya. Ternyata yang ada di akun 3 hanya capital dengan prepe. Langsung saja ke capital. Jadi kalau yang memang 0 ya 0, capitalnya 300. Nih, ketemu nih. Akun 3 saldonya debit ya kan? Maka ini harus pakai min. Jadi yang pakai min bisa saja yang debit, bisa saja yang kredit, tergantung si akunnya tersebut. Kemudian dia ada di saldo mana, ya. Makanya tadi kata Bapak, kalian harus ingat ini. Saldo normalnya ada di mana. Jadi ketika, oh iya saldo akun 1, ternyata di neraca saldo ada akun 1 yang saldonya dikredit, maka itu pakai min. Dan seterusnya. Ya. Berikutnya income. Nih di income juga ada kalau nggak salah. Ya, service income 825 dikredit, ini betul dikredit berarti nggak pakai min. Yes. Ya. Diskon given ternyata saldonya debit. Akun 4, maka ini pakai min 1650. Diskon taken juga sama, akun 5 itu kan tadi saldonya debit. Ini kok malah kredit? Bukan, oh berarti ini Pak salah saldo. Bukan ya, ini memang udah dibuatnya seperti itu. Maka di sininya pakai min. Gampang ya. Ini sambil di entry, dan ini juga salah satu yang lumayan lama juga. Butuh ketelitian juga. Kalau kalian ngetiknya buru-buru, tanpa melihat bisa jadi salah. Ini, ya, kenapa? Berarti saldonya ngikutin yang di soal ya Pak. Kalau Iya. yang di debit tetap Iya. di debit, kalau yang Di di sini, kredit dari tetap sini. di kredit. Bukan kata Bapak, tapi kata soal ya. Makasih, Pak. Siapa tahu nanti Bapak ganti soal kan. Jadi sesuai dengan yang di soal. Rent expense. Kalau yang ada yang udah cepat lebih bagus. Ya. Udah beres dulu semua Pak. Nanti kita cek Pak, tahu dari mana kita ngasihin saldo ininya benar atau tidaknya, ada nanti. Kadang-kadang Bapak juga ngisi ini ada sekali jadi, kadang ada salah dulu, nggak usah panik ya.
biasa aja, nggak usah ngikut-ngikut yang lain. Panik enggak usah. Namanya juga belajar. Kalau lagi belajar masih salah ya wajar. Yang penting ada proses, minggu depannya jadi lebih lancar lagi. Ada yang sudah selesai? Oke, nih Bapak sudah selesai. Salah satu ciri itu sudah selesai, ya semua akun sudah diisi, dan di sini ada amount left to be allocated-nya harus 0. Kalau ada angkanya, maaf, Eh, Pak. Hah? Pak belum selesai, Kenapa? Pak, sebentar. Belum selesai. Ya, sok aja yang belum selesai. Bapak ngejelasin ini, Pak, kalau yang sudah selesai harus tinggalin, 0. Pak. Hah? Kenapa? Pak yang di equity punya Tria masih ada retained earnings-nya Pak, tadi nggak kehapus, ketinggalan soalnya. Maksudnya memang ada, tapi kan saldonya 0, lewat aja. Oh, dia lewat aja? Iya, kalau di soal nggak ada saldonya kayak ini, income summary, retained earning, di saldo nggak ada, nolin aja. Tadi keketik Pak, ya hapus aja, ketik 0 aja, gitu ya. Iya Pak. Nah itu juga hati-hati ya, jangan sampai tertukar saldo capital malah 15 juta, misalkan retained earning jadi 300 juta, ya jadi salah nantinya. Jadi harus sesuai, saldo dan akun harus match, harus cocok. Nah tadi ya Bapak singgung, kalau yang sudah selesai, cek di sini sudah 0 belum. Kalau masih ada saldonya, baik itu nilainya plus ataupun minus, itu berarti kalian ngisi saldonya ada yang salah. Ya. Bapak. Ya. Kalau yang di kredit jadi minte, akun apa aja, Pak? Nah, ini makanya ini harus dihafal. Kalau tadi kelewat, Pak. Ini ya. Oh, yang ininya. Kalau saldonya tidak normal, itu saldonya kebalikannya. Nah, itulah yang harus pakai min. Jadi bukan dilihat, oh kredit nih pakai min semua yang kredit. Enggak. Bisa saja dia di neraca saldo debit, tapi pakai min. Contohnya tadi ini. Di equity akun 3 itu saldonya harusnya kredit. Nah, Pripe kan saldonya debit, maka Pripe itu pakai min. Kemudian di income akun 4 harusnya kredit. Ternyata tadi ada diskon given, saldonya debit, pakai min juga. Itu ya. Gak apa-apa, masih sekali, 2 kali, masih suka lupa, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau udah terbiasa harus sudah hafal ya. Karena nanti baik itu perusahaan jasa, dagang, manufaktur, cara ngisi saldo seperti ini, sama persis. Harus ingat saldo normal, jangan sampai lupa. Pokoknya kalau sudah selesai semua, dan kemungkinan besar betul, ini harus 0. Nah, kadang-kadang ini 0 saja masih ada yang salah. Gimana? Tertukar posisi, bisa jadi. Tapi dalam kelompok yang sama, misalkan, ini sama ini tertukar ngetiknya 15 juta di bawah, 60 juta di atas. Kesini mah nggak ngaruh, tetap aja 0. Tapi kerincian akunnya kan jadi salah. Itu ya, jadi harus hati-hati. Sudah semua? Belum Pak, belum. Seperti biasa nanti ini Bapak juga dicoba di-upload lagi di YouTube. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, ada yang lupa lagi, boleh sambil dibuka lagi di YouTube ya, supaya lebih banyak latihan nantinya. Mudah-mudahan masih ada waktu, kita coba lanjut ya, karena masih banyak, sebelum ketemu transaksi, masih banyak yang harus kita buat, yaitu kartu pelanggan, kartu pemasok, kemudian link account kayaknya harus kita setting juga, kode pajak, kalau nggak salah sih ini belum Bapak munculkan pajak ya. Bapak nanti mengenalkan ini ada pajaknya di semester depan, di semester 4, yang soalnya udah perusahaan dagang. Kalau ini kan masih perusahaan jasa. Nah, termin, ini ada termin.
Ya, ini harus kita entry-kan nanti pada saat kita bikin kartu utang piutang. Sudah saldonya? Ya, sebenarnya sih Bapak juga pengennya mah tatap muka ya, apalagi soal apa mapel praktek begini agak-agak kurang maksimal pada saat praktek, terlebih pada saat harus meriksa. Ya kan, keterbatasan kayak barusan Bapak lihat di yang layar kalian kurang jelas. Nah, kalau kalian prakteknya di sini kan bisa lebih jelas ngeceknya. Makanya ya mudah-mudahan bisa secepatnya lah. Sudah selesai saldo awal? Nah, kalau ini ada saldonya tadi ya, ini akan masuk ke akun tadi historical balancing di akun 3. Itu akan masuk ke situ kalau ada selisihnya di sini. Ada sisa. Kalau ada sisa jangan dibiarkan, biarin merenang dan memang harusnya. Enggak, justru ini harusnya 0 ya. Ini harusnya 0. Kalau ada uangnya, baik itu minus ataupun plus, berarti ada yang salah. Misal kalian salah ngetik ini. 15.900. Oh kan, selisih 50.000. Nah, ya hati-hati. Pokoknya di pengisian ini mah jangan sampai salah teh. Berarti harus sampai 0 ya, Pak? Betul. Kalau nggak 0 berarti ya ada kekurangan. Entah itu kekurangannya di sisi harta atau kekurangannya di sisi hutang. Pokoknya harus 0. Kalau kelebihan di harta pasti di sininya nilainya plus. Kalau kelebihannya di hutang minus biasanya gitu ya. Sudah ya? Oke, yang belum nggak apa-apa, nanti sambil dicek lagi, dicoba-coba lagi supaya bisa lancar. Karena biar nggak terlalu lama nunggu. Kita langsung lanjut dulu, ini kita klik OK. Ya, nah kembali lagi ke sini kan. Kalau Pak, ada yang salah tadi, gimana? Ya, buka lagi aja, nggak masalah ya. Klik Setup, Balance, Account Opening, Balance. Nah ini, masih bisa dirubah-rubah. Selama kita belum masuk atau belum mengerjakan transaksi, ini boleh silakan rubah-rubah kalau memang masih ada yang salah ya. Pokoknya jangan dipaksakan, dalam arti dipaksakan ketika di sininya masih ada angka, udahlah biarin we. Udah mau apalin si bapak tapi kan nanti ketahuan nanti di akhir. Ya. Jangan karena hendak kecek ke bapak sekarang didiemin ketika ada selisih, ya nanti keceknya pada saat laporan itu pasti akan beda, laporan laba ruginya, neracanya pasti akan ada yang bedanya. Kalau sudah sama, ini kita klik OK. Nah berikutnya kita akan men-setting link account. Link account itu adalah akun yang kita settingkan supaya terhubung ke dalam beberapa jenis transaksi si akunnya. Ya, dari menu setup kita pilih link account. Kalau yang pertama dia pasti otomatis betul karena kita men-settingnya di awal pada saat memindahkan undeposit saja. Nggak apa-apa, kita cek bareng-bareng. Setup, link account, account and banking. Nah ini ya. Termasuk ini 3 akun yang ada di equity ya. Pada saat kita bikin akun kata Bapak, kalau di soal tidak ada, yang 3 akun bawaan Mayob ini jangan sampai dirubah karena di sini. Kalau kalian ini malah dirubah menjadi prepe, menjadi capital atau income summary, dia jadi salah fungsi. Lihat, equity account for current earning. Ini sudah diposisikan dan tidak bisa dirubah. Ya. Ini juga sama. Retained earning harus retained earning. Historical balancing harus historical balancing kecuali undeposit karena kita nggak pakai fungsi undepositnya sehingga di sini kita rubah minggu lalu itu menjadi cash in bank. Jadi ini kalau sudah seperti ini sudah betul.
Kalau sudah, klik OK. Berikutnya, setup link account yang kedua adalah sales account. Kita klik. Nah, ini apa nih ya? Harus tahu juga. Sales link account ya, akun yang terhubung ke dalam transaksi sales atau penjualan. Dua yang di atas ini pasti otomatis sudah betul kalau kita ngedit akun tadi betul dengan minggu lalu. Ini yang minggu lalu ya. Trade debtor kita rubah menjadi account receivable, maka di sini sudah betul. Asset account for tracking receivable, akun harta untuk mencatat piutang. Ke akun apa katanya? Ke account receivable. Bank account for customer receipt ini berasal dari check account, kita rubahnya ke cash in bank ya, maka ini dua otomatis betul. Nah, kemudian ini pilihan harus di checklist kalau ada akunnya. Kalau tidak ada akunnya tidak usah di checklist. Dari mana kita tahu itu ada akun atau tidaknya? Harus tahu dulu fungsi dari link account ini apa. Contoh, I charge freight on sales. Ini artinya saya charge mengenakan ya, freight on sales, beban angkut pada saat penjualan. Nah, beban angkut itu apa? Bisa juga istilahnya kalau sekarang kan istilah kerennya itu ongkir. Nah, ya. Saya mengenakan ongkir pada saat penjualan. Kalau saya mengenakan, berarti yang dikenakan siapa? Ngerti nggak? Yang dikenakan siapa coba? Kebayang nggak? Ada yang bisa jawab? Perusahaannya, Pak. Ya, perusahaan yang mana? Perusahaan saya atau perusahaan siapa? Ketika di sini kalimatnya saya mengenakan ongkir pada saat ngejual. Perusahaan saya. Yang dikenakan, yang mengenakan. Nah, yang dikenakan. Yang dikenakan. Coba. Kalimatnya paham nggak ini? Saya mengenakan, membebankan ongkir pada saat penjualan. Artinya ini yang dikenakan adalah si pembeli. Gitu, ya. Pada saat penjualan. Jadi ketika saya menjual barang dikenakan ongkir. Siapa yang bayar ongkirnya? Pembeli. Gitu, ya. Bagi penjual, bagi saya ini termasuknya adalah pendapatan ongkir. Meskipun nantinya memang dibayarkan lagi ke pihak ketiga kan, kalau misalkan pakai jasa pihak ketiga misalkan kalian jual beli di Tokped ya, di Bukalapak. Kemudian kalian jualan mouse harganya 50.000. Kemudian kalian bilang ongkirnya 10.000 ya kalau wilayah Bandung. Nah, kan yang dikenakan ongkir adalah si pembeli. Siapa yang bayar ongkir? Pembeli. Tapi pembeli itu akan mentransfer uangnya ke kita semua dulu. Ya kan? Harga barangnya 50.000 plus ongkirnya 10.000 akan diterima oleh kita. Oleh kita diakuinya yang 50.000-nya penjualan, yang 10.000-nya pendapatan ongkir, pendapatan transportasi. Nanti ada kalanya ketika kita juga harus bayar si transport tersebut. Apakah betul 10.000 atau lebih atau kurang ya? Nggak tahu, kadang kalau misalkan ada kupon diskon gitu kan akan berbeda. Nah, ini harus kita checklist kalau di sini ada akun, ini nggak ada sih, freight collected. Nah, tulisannya freight seperti ini, freight collected ini. Nah, biasanya kalau ada, dia ada di akun 8. Kenapa? Pendapatan lain-lain kategorinya. Di soal ini nggak ada. Mungkin nanti kalian akan ketemunya di soal perusahaan dagang. Kalau untuk yang sekarang jarang. Kenapa jarang? Karena ini kan jasa. Ya, jasa kan nggak perlu ongkir. Misalkan ini bengkel ceritanya. Kecuali kalau misalkan harus dianterin, tapi kan jarang-jarang. Kalau yang bengkel-bengkel kecilan kan jarang yang servis terus setelah motor beres di servis dipanganterkeun ke rumah yang punya, itu jarang ya. Maka ini berarti tidak usah di checklist. Cuman fungsinya kalian harus tahu dulu, makanya Opa jelasin. Kemudian yang kedua,
I track deposit collected from customer. Saya mencatat uang muka. Nah, uang muka apa? Uang muka penjualan dari pelanggan. Jadi kalau misalkan si pelanggan ngasih DP, nah uang muka tuh DP itu apa? Bukan dana pertama ya, down payment. Itu uang muka kalau misalkan dia, contohnya ini kan bengkel ya. Oh saya mau servis mobil nih. Saya titip dulu 50.000. Nah, itu uang muka. Kenapa? Karena belum tentu uang yang harus dibayarnya nanti 50, mungkin pasti lebih kalau mobil gitu kan, jarang yang servis mobil di bawah 50.000, tapi itu disebutnya uang muka. Kalau di soal, nah balik lagi ke soal, patokannya soal. Kalau di soal ada uang muka, ini namanya nih ya, deposit collected atau uang muka penjualan, maka ini harus di checklist, masukin akunnya. Tadi juga ini sama, harus checklist, masukin akunnya. Ya. Nah biasanya adanya katanya di hutang, akun hutang. Kenapa akun hutang? Karena kan kita terima uang tapi kita belum kerja. Makanya uang muka dari penjualan itu masuknya kita masukin kategori hutang dulu. Di soal ini nggak ada, jadi nggak. Nah yang ketiga, I give discount for early payment. Saya memberi diskon ketika pembayarannya di awal sesuai dengan termin. Kita lihat di soal. Di soal ada akun ini, discount given. Ya, di sini kan I give discount, maka ini di checklist. Artinya saya memberi diskon. Memang betul karena ternyata ada di soalnya. Nah, ini kita pilih diskon taken. Kok taken sih? Salah. Maaf. Yang ini. Keseleo. The account for discount given is usually an expense. Katanya biasanya akun beban. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan hanya saran. Tidak harus wajib, harus ke expense. Kalau memang perusahaan bikinnya di akun 4, nggak masalah juga. Karena biasanya kalau diskon penjualan juga tetap di kelompok akun yang sama dengan akun penjualannya. Ya. Satu itu, kita checklist. Kemudian yang kedua, I ask charge for late payment. Kalau ini kita ngasih diskon, kalau dia bayarnya cepat sesuai dengan termin. Kalau ini, saya akan mengenakan denda. Saya mengenakan denda untuk keterlambatan pembayaran. Siapa yang telat bayar? Pelanggan. Kalau pelanggannya telat bayar, saya kenakan denda, katanya. Maka kalau kita lihat di soal, ada ini. Late fees collected. Fungsinya apa? Pendapatan keterlambatan pembayaran. Jadi kalau ada pelanggan, misalkan dia punya hutangnya 1 juta. Sesuai dengan kesepakatan di awal, sesuai dengan termin, oke, 1 juta ya. Kalau kamu bayarnya cepat akan dapat diskon 2%. Tapi kalau kamu bayarnya lambat, akan dikenakan denda tambahan 1%. Nah, itu. Maka kalau dia bayarnya lambat, 1 juta plus 1%. Nanti yang 1%-nya masuk ke late fees collected. Jadi ini di checklist, kita isikan akun late fees collected. Oke, nah Pak, dari mana ini kita tahu ada diskonnya, ada dendanya? Satu, dari daftar akun. Jadi otomatis pada saat kita bikin akun harus tahu, oh bagian ini nanti bisa jadi untuk pengisian link account. Kemudian, termin-termin biasanya disebutkan di bagian ini, di kebijakan akuntansi. Nah, kalau barusan kan sales ya, ada di penjualan. Nih, pemberian jasa kepada pelanggan atau konsumen dilakukan baik secara tunai maupun kredit dengan syarat 2/10 N30. Ada yang tahu artinya apa ini? 2/10 N30? Ada yang tahu? Pembayaran. Kalau dia Pak. Silakan. Aku Pak. Ya. Pembayaran yang kalau bayarnya kurang dari 10 hari bakal dapat diskon 2%. Terus maksimal pembayarannya 30 hari. Oke. Kalau jangka waktunya dilakukan kurang dari 10 hari dapat potongan 2%. Itu ya? Ya. Jatuh temponya paling lambatnya 30 hari. Sekarang aku tanya, kalau pas bayar 10 hari dapat nggak? Dapat. Berarti nggak sesuai dengan tadi. Tadi bilangnya
kurang dari 10 hari? Kurang atau Paling sama lambat dengan 10 hari. Nah, kurang atau sama dengan yang barusan yang cocok siapa? Paling lambat. Nah, itu yang diambil biar enak ya. Jadi gampangnya enaknya gini kalimatnya. Jika pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari. Nah, kalau gitu kan enak, paling lambat 10 hari. Jadi kalau paling lambat mau 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 10 hari masih masuk. Ya. Kalau kita bilangnya jika pembayaran dilakukan sebelum atau di bawah 10 hari, nah itu jadi rancu. Kenapa? Ketika pas 10 hari gimana? Oh, tetap Pak. Oh, berarti jika pembayaran paling lambat atau sama dengan asal jadi rumus matematik ya. Jadi enaknya kita sebetulnya ya sama sih kalimatnya, pengertiannya sama, tapi enaknya kalian ambilnya paling lambat. Jika dilakukan pembayaran paling lambat 10 hari akan mendapat potongan 2%. Oke, berarti udah pernah ketemu ya di kelas 10 ya, alhamdulillah. Nah, ini yang 2% ini tadi ketika pemasok, ketika si konsumennya bayarnya cepat, dia dapat potongan 2%. Nah, ketika lambat itu dari mana? Dari ini. Kita sudah tentukan, paling lambatnya 30 hari. Oh, ternyata kalau melewati termin, dikenakan denda 1% dari nilai tertunggak. Gitu ya. Jadi, kalian harus baca juga di bagian kebijakannya seperti apa, berapa persennya. Bisa saja berbeda nanti antara soal yang satu dengan soal yang lainnya. Ya. Oke, itu ya. Jadi untuk syarat atau termin pembayaran, term ya. Termin itu kata serapan sebetulnya. Aslinya bahasa Inggris ini nih, sampai M, term, sama aja kan, syarat itu ya, syarat pembayaran. Nah, ini untuk sales sudah. Untuk soal ini cuma 2 yang di checklist. Kalau soal yang lain bisa saja ini ya ada, bisa saja ini juga ada. Ya. Atau bisa saja cuma 1, tadi tergantung soalnya. Kalau sudah, kita klik OK. Berikutnya untuk purchase, setup, link account, purchase. Nah, kalau purchase sama, ini kebalikannya. Kalau tadi akun penjualan, kalau ini transaksi ya. Kalau ini transaksi pembelian. Kita lihat di sini ada 2 yang otomatis akan betul kalau ngedit akunnya betul ya. Ini akun payable berasal dari trade creditor. Ini cash in bank juga berasal dari check account. Kemudian kita lihat ini lebih banyak, ada 5, tapi tetap tidak harus selalu di checklist semua, tergantung dari soalnya. Yang pertama, I can receive item without a supplier bill. Jadi katanya saya bisa menerima barang, ya, item di sini saya bisa menerima barang without a supplier bill, tanpa adanya tagihan atau faktur dari pelanggan. Bisa nggak? Maksudnya gini, kalau perusahaan dagang, kita beli barang. Kita beli barang. Tiba-tiba barang datang, tapi tidak ada fakturnya. Nah, bisa nggak kita terima? Nah, kalau ini kita checklist, bisa. Tapi jarang-jarang, karena biasanya kalau perusahaan real, itu barang itu pasti minimal dengan surat jalan. Surat jalan itu kan akan menyebutkan jumlah barangnya berapa, barangnya tipenya apa saja. Nggak mungkin kalau kita beli, terus tiba-tiba barangnya datang, nggak ada rincian. Gimana kalau salah barangnya? Ya, ibarat kalian nggak pesen, nggak apa, tiba-tiba datang barang. Kan aneh. Ya. Nah, kemudian yang kedua, I pay freight on purchase. Saya membayar. Nah, kalau ini mah saya bayar. Karena kan statusnya kita sebagai pembeli. I pay freight on purchase. Saya bayar ongkir kalau saya beli. Ya, kita lihat ada nggak ongkir beli. Kalau ada harus dientrikan, kalau tidak ya nggak usah. Biasanya kalau ada di sini, ya, freight paid atau freight expense. Nah, ternyata di sini nggak ada, berarti lewat. I track deposit paid to supplier. Saya membayar uang muka pembelian ke pemasok. Ini pun kalau ada akunnya deposit paid atau uang muka pembelian. Di soal ini tidak ada, berarti lewat. Kemudian I check discount for early payment. Saya mendapat diskon kalau bayarnya cepat. Ternyata ini ada discount taken. Maka ini di checklist. Nah, kita isikan discount taken. Kemudian yang terakhir, I pay
charge for late payment. Saya membayar denda untuk keterlambatan pembayaran. Kita lihat lagi di soal. Ada ini. Nah, beban denda pembayaran, ya. Utang dagang, late fees expense 9.300. Oh, berarti ini di checklist juga. Isikan akun 9. Katanya beban, ya nggak apa-apa. Ini kita pakai beban lain-lain sama aja. Nah, ini untuk link account sudah selesai. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Barangkali ada yang bingung? Nggak kerasa udah mau 2 jam ya dari 7:30. Agak panjang nih kalau nguploadnya, agak lama kayaknya. Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Belum? Belum ya? Ini kalau sudah kita oke dulu. Jadi untuk link account sudah selesai sampai sini. Oke. Kita lihat dulu deh di soal. Saldo ini sudah. Nah, sebelum ke transaksi ini harus bikin kartu dan saldonya barulah bisa masuk ke transaksi. Mau lanjut atau sudah dulu sampai sini? Sudah. Sudah ngebul? Iya, Pak. Sebentar ya. Jadi jadi tadi hari ini kita sudah membuat akun selesai dari accounts, account list, ini sudah selesai semua. Nah, saldo-saldonya juga sudah masuk di sini kan, tadi kita sudah masukkan. Nah, kalian bisa ngeceknya begini di equity nih. Ya, kalau ada historical balancing, ada angkanya berarti itu salah. Nah, Pak, kok ini ada? Nah, ya, karena ini kok ada uangnya padahal kita nggak ngentri, ya kan? Jadi, pada saat ini hanya memasukkan saldo awal saja, posisi perusahaan itu sedang untung 214 juta. Dari mana? Mayob menghitung dari income yang 823 juta ini, dikurangi cost of sales, dikurangi expense, ditambah other income, dikurangi other expense. Ya, sisanya masuk ke sini. Itu. Nanti ketika kita masukin transaksi satu saja, misalkan, terus dia Bapak, ya. Itu yang historical balancing-nya kalau misalnya ada angkanya dirubahnya di yang tadi. Nah, berapa angkanya? 173.250.000. Oh, gede amat. 100 juta. Berarti cek lagi dari sini, setup, balance, account opening balance. Pasti di sini juga ada saldonya segitu. Iya, berarti dirubahnya di situ ya, Pak? Di situ di mana? Di setup. Iya, di sini, di ini. Kamu harus ngecek satu-satu. Wah, resiko ya. Harus ngecek satu-satu mana akun yang salahnya. Iya, Pak. Gitu, ya. Kalau Pak liur geningan, nah wayahna disilahkan dicek. Kalau memang misalkan nggak ketemu wae yang salahnya mana, ini kasih 0 dulu semua. Di nolin lagi. Jadi kamu bikin ngentry saldonya dari awal lagi. Kalau seandainya belum ketemu wae salahnya. Ya. Makanya tadi kan kata Bapak bahwa ini harus 0, apalagi nanti sebelum masuk ke transaksi. Jangan dipaksakan kita ngentry transaksi tapi ininya masih belum 0. Berarti kan neraca saldonya masih ada yang salah. Gitu, ya. Nanti kita kalau minggu depan masih ada yang 0, kita cek lagi aja, ya. Supaya jangan sampai pada saat ngentry transaksi itu masih belum 0. Itu ya. Jadi kita sudah, akun sudah, saldo awal sudah, sampai dengan link account, ya. Sebenarnya sih targetnya tadinya pengennya gitu ya, tapi ya apa mau dikata nggak kekejar. Pengennya itu sampai dengan ini kartu selesai semua. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke transaksi. Cuma ya karena tidak terkejar, nggak apa-apa. Mudah-mudahan 2 pertemuan lagi ini bisa selesai semua, dalam arti selesai semua. Transaksi itu kan ada banyak juga, ada 23, belum AJP.
Ya mudah-mudahan terkejar lah di 2 pertemuan lagi ya, kalau tidak ada gangguan. Oke, kalau ada masih mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Nanti ini seperti biasa akan Bapak coba up di YouTube, jadi mohon ditonton. Kalau misalkan memang ada kendala ini itu kan bisa diulang di video ya. Tergantung dari ya itu tadi kemauan kalian. Kalaupun ada video, banyak video tapi kaliannya nggak mau nonton ya susah juga. Oke. Cukup ya? Kalau cukup kita closing dulu nih. Cukup, Pak. Cukup ya. Untuk pertemuan hari ini Pak cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan lebih lancar latihannya. Tetap di rumah, tetap semangat juga, jangan kendor, tetap jaga imun, makan makanan yang sehat, jangan keluar rumah seandainya tidak diperlukan. Terima kasih, kurang dan lebihnya juga Bapak mohon maaf. Bapak tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, Makasih ya, Pak. sama-sama. Silakan, boleh live ya. Pak itu udah